Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Sadereng kita lanjutakan kajian kita kitab Nasaihul Ibad, masih makalah yang ke-40. Lanjutanipun makalah yang ke-40. Kita awal dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kelanjutane makalah yang ke-40. Dawuh Sayyidina Ali ketika ditanya tentang hari apa yang terbaik, amal apa yang terbaik, bulan apa yang terbaik, hari apa yang terbaik, ya ini. Maka jawaban Sayyidina Ali adalah amal terbaik itu amal yang diterima oleh Allah. Karena amalnya banyak gak diterima, ya sama punya uang 1 koper gak laku, gak diterima, transaksinya gak ditolak. Bulan terbaik bukan hanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang bulan terbaik. Tapi kalau tidak bertobat, ya maka itu bukan bulan terbaik. Maka Sayyidina Ali menjawab bulan terbaik adalah bulan tatubu fihi ilallah taubatan nasuha. Kalau bulan-bulan sebelumnya maksiat kemudian bulan itu bertobat, wah itu bulan terbaik kata Sayyidina Ali. Dan hari terbaik adalah hari takhruju minad dunya ilallahi mu'minan billah. Kalau kamu nanti mati, keluar dari dunia ini kembali kepada Allah dan mati dalam keadaan iman, itulah hari terbaik. Hari di mana kematian kita ini mati membawa iman. Nah, jadi ini sekilas mengulang. Wa qala syairu min bahril basit. Nah, ini seorang penyair, ada syair berupa bahar basit ini. Seorang penyair berkata, bahar basit itu kayak rumus irama katanya. Ini seorang penyair berkata, ma taro kaifa yablinal jadidani wa nahnu nal'abu fi sirri wa i'lani. Ma taro kaifa yablinal jadidani. Bukankah kalian telah melihat bagaimana al-jadidani itu dua yang baru, al-lail wan nahar, siang dan malam. Jadi hari maksudnya, waktu. Bagaimana waktu telah menghancurkan, membinasakan kita, siang dan malam. Wa nahnu nal'abu fi sirri wa i'lani, di mana kita sibuk main-main, lupa kepada Allah, bahkan sibuk dengan maksiat,
baik yang enggak sembunyi-sembunyi, fisirri wa ilani maupun yang terang-terangan. Hari-hari kita, siang malam telah kita habiskan, kata penyair ini, untuk maksiat kepada Allah. Baik maksiatnya terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. La tarkananna ila dunya wa zukhrufiha. Maka janganlah kamu cenderung, condong kepada dunia dan perhiasannya, dunia dan kemewahannya. Fa inna autonaha laisat bi autoni. Karena sesungguhnya negeri dunia ini bukanlah negeri yang sebenarnya. Bukan waton itu kan, hubul waton, cinta tanah air. Bukan tempat tinggal yang sebenarnya. Dunia ini hanya singgah. Tempat yang sebenarnya ya akhirat. Karena itu la tarkananna ila dunya wa zukhrufiha. Jangan terlena oleh dunia dan kemewahannya. Wa'mal li nafsika min qablil mamati fala taghrurka kasratu ashabi wa ikhwani. Wa'mal li nafsika, dan beramallah kamu untuk kebaikan dirimu, min qablil mamati fala, sebelum matimu. Beramallah yang baik-baik, beramal solehlah, perbanyaklah amal soleh untuk kehidupan yang sebenarnya, yaitu akhirat, sebelum kematian menjemputmu. Fala taghrurka kasratu ashabi wa ikhwani. Jangan tertipu oleh banyaknya teman dan banyaknya saudara. Kadang orang banyak teman, banyak penggemarnya, banyak pendukungnya, itu ya jadi bahasanya adigang adigung, jadi sombong, jadi lupa bahwa semua itu adalah karunia Allah. Maka kita diingatkan, jangan sampai kamu terlena dengan banyaknya teman, banyaknya saudara, banyaknya pendukung. Yang terpenting adalah beramallah yang baik-baik untuk kebahagiaan setelah matimu, yaitu kehidupan kita setelah mati masih ada dua persinggahan lagi. Masih ada alam barzah, dan nanti masih ada dibangkitkan di hari hisab, masih ada harus menghadapi hisab. Nah, nanti baru sampai di situ penentuannya, kita di surga atau di neraka. Wa hadhil abiyatu as-sab'atu min bahril wafir. Ini ada bait-bait syair juga dari berupa bahar wafir. Bahar wafir itu yang seperti biasa kita baca itu, kalau bentuknya ilahi las tudil firdausi ahla, nah itu bahar wafir. Bait ini lil Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Bait berikutnya ini dinisbahkan, ini adalah syairnya Imam Ghazali. Nah, ini dereng wonten harokate nggih, wonten napa. Wau sampun kula edit paring harokat. Ternyata listriknya balak-balik jegrek wonten sing koset. Jadi dereng diupdate nih. Sudah filenya pun siapakan sampai makalah yang ke-43. Bon. Atat lubu antakuna
katsiru malin. Nah, kalau dilakukan katus ilahilas pas atatlubu an takuna katsiru mali wa yasma'u minka qawluka fil maqali wa min kullin nisa'i tara udada tasurru bihi wa min kullir rijali. Atatlubu antakuna katsiru malin. Apakah kamu mencari atau ingin banyak harta? Nah, ini. Jadi ini syair ini isinya ijazah dari Al-Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau yang bergelar Hujjatul Islam. Wa yasma'u minka qaulaka fil maqali. Atau kamu ingin mencari, ingin ucapanmu didengarkan oleh banyak orang, ingin setiap ucapanmu didengarkan orang, dituruti, permintaannya dikabulkan. Wa min kullin nisa'i tarawudadan, dan bahkan para wanita-wanita akan mengidolakanmu. Jadi kalau diartikan bebas nih ngoten. Wa min kullin nisa'i, dan dari setiap wanita tarawudadan, kamu melihat mereka akan tergila-gila atau tertarik. Jadi ini amalan ini nanti bisa menarik harta, kemudian menjadi ucapannya berwibawa. Nanti kalau jenengan amalkan, kata Imam Al-Ghazali, ini faedahnya bahkan akan dicintai para wanita. Wah, ini hati-hati. Sing durung gak payu rabi, wow, ini makin wiritan ini. Tasurru bihi wa min kullir rijali. Tasurru bihi, jadi para wanita itu senang, dan juga para lelaki, artinya disenangi, dicintai oleh semua orang, laki-laki, perempuan, semua senang. Wa ya'tikal ghina. Nah, ini yang penting, wa ya'tikal ghina, dan akan datang kepadamu kekayaan. Jadi ini wiritan ini nanti menyebabkan kaya. Wa taro sa'idan muhaban mukroman wa katsiru malin, dan kamu nanti akan bahagia, hebat, dimuliakan, dan banyak harta. Jadi ini yang mengijazah ini Imam Al-Ghazali. Beliau ini sudah mencapai semua ilmunya itu sudah sundul langit. Bahkan ketika Nabi Musa itu dikisahkan ya di alam ruh itu, ketika Rasulullah itu bersabda ini, ulama ummati kanabi Bani Israel. Ulama umatku itu sebanding atau sama dengan nabinya Bani Israel. Nah, itu Nabi Musa gak terima. Nabi Musa itu protes. Wah, ngawur ini Muhammad. Masa umatnya ulamanya, ya umat itu umatnya Nabi itu dibandingkan dengan para nabinya Bani Israel. Nah, itu kemudian dipanggilkan Imam Ghazali itu. Dipanggilkan Imam Ghazali, nah kemudian ditanya, kamu siapa namamu? Saya ini Abu Hamid Al-Ghazali. Dari ini sudah disebutkan dari daerahnya. Ditanya namamu siapa, kok panjang, sebutkan nama bapaknya, nama daerahnya, kepanjangan. Tapi kemudian dibantah, ya masih mending saya.
Kan ada hubungannya, nama dia kan nama ayahnya, karena biasa orang Arab sebut nama ayahnya Muhammad bin Muhammad kan gitu ya. Kemudian Al-Ghazali At-Tusi dari daerahnya disebutkan. Kalau jenengan ditanya mungkin nama saya Abdullah bin Pak Toh dari Indonesia, Siwalkerto. Mungkin ngaten lah, Siwalkerto Indonesia. Itu Nabi Musa protes, kepanjangan tak kok jenenge sapa sebutnya tulah tok cukup. Kata Imam Ghazali disebutkan, ya masih lebih baik saya daripada jenengan. Kan ketika ditanya oleh Allah itu bahasa yang gurui, bahkan panjang. Padahal pertanyaannya satu di Al-Quran, wa ma biyaminika ya Musa. Hai Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Wa ma biyaminika ya Musa. Hai Musa, apa itu? Kan jawaban Nabi Musa panjang. Ada asoya atawakka'u bihi. Panjang ayatnya. Ini tongkat saya yang saya pakai ngiring domba, kadang pakai bentel rambanan. Jadi disebutkan panjang. Kayak Gusti Allah gak ngerti ya itu tongkat, padahal ini tongkat ya Allah. Berarti masih lebih bagus saya. Oh ya pintar berarti. Ini Nabi Musa aja menyerah. Nah, ini Imam Al-Ghazali. Beliau ya ulama, ya tentu wali besar. Bahkan beliau sudah mencapai semua ilmu pengetahuan sudah ditekuni. Jadi beliau yang menekuni fikih, ya tauhid, ya ilmu kalam, ahli mantek, ahli filsafat, sampai terakhir niku menekuni tasawuf. Kitab terbesarnya yang dikaji sampai hari ini adalah kitab Ihya Ulumuddin seluruh dunia. Jadi beliau ini pernah menjadi rektor. Jadi rektornya dulu dibangunkan oleh khalifah, beliau dibangunkan Baitul Hikmah itu perguruan tinggi, beliau rektornya. Jadi kedudukan tertinggi. Nah, pada saat itu beliau ini justru lari meninggalkan ini kemapanan nih. Karena ya gelisah, takut. Saya mencari ilmu itu untuk Allah, mencari ridho Allah. Nah kok justru dengan ilmunya ini ya justru dihargai dunia, jadi pejabat, jadi semua dilengkapi oleh khalifah, oleh raja. Akhirnya menyendiri, mengasingkan diri, kepingin nggak ada orang yang kenal. Dia ingin menikmati hanya ibadah kepada Allah. Semua ditinggalkan, termasuk harta kekayaannya, istrinya ditinggalkan. Jadi ini Imam Al-Ghazali itu. Beliau jadi orang paling kaya, paling sukses, tapi kemudian kembali lagi nanti. Kembali lagi ya tetap mengajar, tapi tidak mau dari dia biaya oleh negara. Beliau mengijazahkan ini nanti. Watak fi kullu hadisatin wa mukrin minal a'da wa mimman kana wali. Dan kamu akan dijaga, kamu akan diselamatkan dari bencana, dari musibah, wa mukrin minal a'da wa mimman kana wali, dan tipu daya atau rencana-rencana jahat, makar, baik dari musuh atau dari mimman kana wali, dari orang-orang dekat, dari saudara atau dari orang kepercayaan, tapi merencanakan kejahatan. Jadi ada kejahatan itu bisa muncul dari mana saja, dari musuh atau dari musuh dalam selimut. Nah, itu ya. Fakul ya hayyu ya qayyum, maka bacalah ya hayyu ya qayyum. Lah niki berapa kali? Alfan
mukmilatan 1000 kali, sempurna 1000 kali, mboten dikurangi. Ala marrul layali, ya di setiap malam. Bilailin au naharin, atau malam atau siang. Jadi setiap malam, ini setiap hari, malam atau siang. Inna fima asyartu ilaihi, sesungguhnya pada apa yang aku ijazahkan ini, yang aku beritahukan, ajarkan ini, murokhosun kulla ghali, yaitu ini yang amalan yang ringan tapi sangat mahal. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang paling berharga, tapi ini didiskon lah, murokhos itu ya dirukhso, sehingga ringan, diucapkan kan ringan. Jadi ini sudah minal mujarrobat, jadi sudah teruji. Falazim ma dzakartu wala tada'hu, falazim maka lazimkan, rutinkan apa yang aku sebutkan tadi, yaitu ya hayyu ya qayyum, wala tada'hu, jangan kamu meninggalkannya. Fafihi tablughur ratbal awali, maka kalau itu dilakukan, ketika mengamalkan itu kamu akan sampai kepada derajat yang tinggi. Jadi ini amalan ini faedahnya, fadilahnya adalah dimudahkan nanti rizkinya, dijadikan orang yang berpengaruh, ucapannya berpengaruh, kemudian dicintai oleh semua orang, laki-laki perempuan akan senang, akan jadi orang yang kaya, dimuliakan, dihormati, dijaga dari bencana, dari musibah atau niat jahat orang, baik musuh atau teman. Nah ini ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum 1000 kali. Ini yang mengijazahkan Imam Al-Ghazali, ditulis oleh Imam Nawawi. Kalian jangan ngamalkan ini, nanti Fatihah kepada Imam Nawawi Al-Bantani, karena kita ngajinya kitab ini. Kemudian Al-Fatihah untuk Imam Al-Ghazali. Coba, ini butuh waktu hanya 20 menit. Kan kalau ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum 1 detik kan, 1 detik berarti 60 kali. Kalau 60 kali kali 10 menit baru dapat 600 ya. Kalau 20 menit ya gak sampai 20 menit. Nah, belum ambil nafasnya dulu. Jadi insya Allah gak sampai 20 menit. Nah, monggo diamalkan. Jadi wiritan nopo ya, yang paling gampang ini. Dan ini teruji. Jadi misalnya yang masyhur itu muridnya Sunan Kalijogo kanan, yang dikenal dengan sinten, yang julukannya Syekh Geseng atau Mbak Geseng ya. Badannya gosong karena ireng, sampai Sunan Geseng ya, gosong ya, orangnya karena gosong. Itu konon ketika ya, mantan preman kalau ini, ketika menjadi muridnya Sunan Kalijogo dikasih wiritan ini ya hayyu ya qayyumu. Tapi karena angel, ini baru ilate Jawa angel, tidak tahu memang wiritannya gitu atau oleh yang cerita diplesetkan. Jadi gak fase ya hayyu ya qayyum, tapi ya kayyuku ya kayyumu. Mungkin ya hayyu ya kayyu ya qayyumu, jadi ya kayyumu. Jadi mungkin angel, betul saking bagian ya oleh dai penceramahnya ini jadi ya kayyuku ya kayyumu, tapi sebenarnya ya hayyu ya qayyum. Nah itu beliau
riadonya di konon katanya di alas roban itu. Ketika hutan jatuh kobongan beliau itu di dalam. Lagi wiritan itu yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayumu. Padahal ya hayu ya qayyum. Ini habis hutannya kebakaran. Habis ya beliau sebenarnya terbakar maka sampai tertimbun oleh ranting-ranting pohon ketemu masih wiritan ya kayuku ya hayu ya qayyum. Makanya tadi gosong beliau kemudian terkenalnya Sunan Geseng katanya. Ayo mudah-mudahan nanti browsing itu siapa Sunan Geseng itu nanti ada. Nah ini dengan kita amalkan ini. Kalau memang batin pati betawiritan. Jadi tapi nanti ini kita amalkan bareng-bareng. Tapi kalau coba dari perkiraan hampir 20 menit. Karena itu tadi perhitungannya kalau kan per detik ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Kalau 1 menit 60 detik. 10 menit berarti kan 600. 10 menit. Nah, berarti kalau 20 menit berarti kan 120 susuk lebih 1000. Ya mungkin yang rutin, apalagi kalau misalnya di tebusnya itu dengan puasa yang rutin dulu. Berikutnya mungkin dibagi bisa setiap habis sholat mungkin 200 kali ya sudah khatam selesai. Nah, tapi harus rutin dulu. Biasanya para ulama itu kalau amalan yang baru diselaraskan dengan hatinya itu ya harus biasanya kalau enggak 7 hari rutin, 40 hari. 40 hari rutin baru kemudian setelah itu bisa setiap habis sholat. Ini ijazah dari Imam Al-Ghazali. Beliau menyampaikan bahwa apa yang aku sampaikan tadi yaitu zikir ya hayyu ya qayyum itu adalah sesuatu yang paling mahal tapi didiskon ya, jadi murah, artinya sangat enteng, ringan. Falazim ma dzakartu wala tada'hu fa fihi tablughur radbal awali. Mudah-mudahan dengan kita banyak berzikir kepada Allah, utamanya kalimat ini, kemudian apa yang menjadi doa-doa kita diijabah oleh Allah, dan yang terpenting insya Allah akan dikelompokkan dengan orang-orang yang memperoleh darajatul ula, derajat yang tinggi di sisi Allah. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.